Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Arista Widya Adaha dari PAI 3B STAI Al-Hikmah. Di video kali ini saya akan menjelaskan 4 pembahasan, yaitu yang pertama pendekatan sejarah, pendekatan filosofis, pendekatan interdisipliner, dan terakhir pendekatan semiotik dalam studi Islam. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas metodologi studi Islam. Nah, yang pertama, studi Islam adalah sebuah disiplin yang sangat tua seumur dengan kemunculan Islam. Karena Islam sebagai sebuah agama memiliki banyak aspek, maka objek studi Islam pun beragam tergantung aspek mana yang ingin dilakukan oleh sang pengkaji maupun peneliti, baik itu dilakukan oleh umat Islam maupun kalangan non-Islam. Nah, sebagai sumber utama studi Islam, Al-Quran dan hadis perlu dipahami secara baik. Nah, salah satu cara memahaminya adalah dengan memahami Al-Quran dan hadis dari makna asalnya dalam bahasa Arab. Cara seperti ini tidak cukup, bahkan bukan tidak mungkin akan membawa kita kepada pemahaman yang parsial dan tidak utuh. Nah, disinilah pentingnya pendekatan sejarah dalam memahami Al-Quran dan hadis. Melalui pendekatan sejarah, seseorang diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan penetapan suatu peristiwa. Seperti orang ingin memahami Al-Quran, maka ia harus memahami ilmu asbabun nuzul. Dengan seseorang akan dapat mengetahui hikmah yang terkandung dalam suatu ayat yang berkenaan dengan hukum tertentu dan ditujukan untuk memelihara syariat dan kekeliruan memahaminya. Begitu juga seorang ingin memahami hadis Nabi Muhammad SAW, maka ia membutuhkan ilmu asbabul wurud. Dengan cara ini, ia akan mempertimbangkan kondisi historis empiris pada saat hadis tersebut disampaikan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, pendekatan filosofis. Nah, pendekatan filosofis merupakan sebuah pendekatan yang menggunakan rumusan-rumusan filsafat dalam mengkaji, menguak, dan menyelami ajaran atau doktrin agama. Ketika filsafat dijadikan sebagai sebuah metodologi dalam mengkaji Islam, maka ia bisa menduduki peranan yang penting dalam mengkaji, menguak hikmah dari setiap ajaran agama Islam sehingga seseorang tidak terjebak ke dalam praktik buta tanpa memahami hakikat dari ajaran agama. Nah, filsafat mencoba memberikan spekulasi dalam menyakurkan ajaran agama, bahkan sebagai pembuka ruang untuk menambah keimanan seseorang. Nah, yang ketiga ada pendekatan interdisipliner. Nah, pendekatan interdisipliner merupakan kajian yang menggunakan berbagai bidang angle yang digunakan secara bersamaan sehingga menciptakan hasil baik dan maksimal dibandingkan dengan hanya satu angle. Pentingnya penggunaan pendekatan ini semakin disadari keterbatasan dari hasil-hasil penelitian yang hanya menggunakan satu pendekatan tertentu. Misalnya dalam mengkaji teks agama seperti Al-Quran dan Sunnah Nabi, tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan tekstual, tetapi harus dilengkapi dengan pendekatan sosiologis dan historis sekaligus. Nah, yang terakhir, pendekatan semiotik. Nah, semiotik itu adalah cara ilmu yang berurusan dengan pengkajian tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda, seperti sistem tanda dan proses yang berlaku bagi tanda. Semiotik merupakan ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda. Nah, pendekatan semiotik itu merupakan ilmu yang mengkaji tentang tanda-tanda dan makna dari tanda tersebut. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.